Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa YIN Sultan Namai Gorontalo, PPG Batch 1. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan materi tentang ketentuan khutbah, dakwah, dan tabligh itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang khutbah. Nah, pengertian khutbah itu sendiri adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh seorang pemimpin agama dalam konteks ibadah atau acara keagamaan. Misalnya dalam kegiatan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu kita kenal sebagai ada kegiatan khutbah. Nah, mengapa khutbah ini sangat penting dilakukan? Karena khutbah itu sudah menjadi pokok atau persyaratan dalam pelaksanaan sholat Jumat maupun sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Nah, sangat penting dalam peran yang kehidupan keagamaan dan masyarakat karena dalam penyampaian di dalam khutbah itu bisa memberikan manfaat dan motivasi dan pembelajaran bagi pendengar. Selanjutnya, yaitu sebelum kita melaksanakan kegiatan khutbah, tentu kita sudah tahu hal apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, yang terutama pada persiapan materi, riset kajian penyusunan khutbah, latihan logistik, dan doa dan niat. Nah, di dalam pelaksanaan khutbah itu, kita harus tahu kita sudah menentukan topik materi apa yang akan kita sampaikan nanti pada kegiatan khutbah karena tidak mungkin kita berdiri di atas mimbar sana tanpa ada materi khutbah yang kita sampaikan. Selanjutnya, manfaat khutbah itu sendiri tentulah sangat penting bagi kehidupan karena akan membantu memperdalam pemahaman tentang ajaran agama, termasuk prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan akhlak, dan akan lebih memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini, manfaat khutbah sendiri sangat penting, sangat berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang mana pada ajaran agama termasuk prinsip-prinsip agama itu sendiri masih banyak yang belum tahu yang mana harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Makanya dalam penjelasan di khutbah itu tentu sudah ada yang mengajarkan kita untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang dakwah. Dakwah kita tahu bersama adalah usaha atau aktivitas untuk menyebarluaskan agama dan membimbing ke dalam memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini dakwah juga sama dengan khutbah, tapi bedanya khutbah hanya bisa dilakukan di saat kegiatan sholat Jumat, sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Namun dakwah bisa dilakukan di mana saja. Nah, seterusnya kita akan membahas mengapa pentingnya dakwah dilakukan. Karena dakwah itu sendiri adalah suatu penyebaran ajaran agama itu sendiri merupakan aspek penting dalam kehidupan keagamaan terutama dalam agama Islam. Selanjutnya, sebelum melakukan dakwah sebaiknya kita tahu, kita paham materi apa atau ceramah apa yang akan kita sampaikan pada kegiatan dakwah nanti. Hal yang tidak mungkin kita sudah berdiri, entah apa yang akan kita sampaikan nanti. Otomatis sebelum kita memulai dakwah, sebelum kita pergi ke tempat di mana kita diundang memberikan dakwah, kita sudah tahu apa yang harus kita sampaikan. Selanjutnya, manfaat dari dakwah itu sendiri yaitu diantaranya dapat memberikan dorongan dan memberikan motivasi untuk berperilaku lebih baik dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih positif. Mengapa demikian? Manfaat dari dakwah itu sendiri
sehingga para pendengar yang mendengarkan dakwah yang telah disampaikan bisa merubah pola pikir masyarakat tersebut, bisa merubah pola pikir individu tersebut terkait apa yang disampaikan di dalam dakwah itu otomatis bisa insya Allah bisa diterapkan oleh para pendengar, oleh masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tablik. Tablik itu sendiri adalah istilah bahasa Arab yang berarti penyampaian atau komunikasi dalam agama Islam. Tablik merujuk pada penyampaian kepada orang lain. Nah, tablik itu sendiri sama juga dengan dakwah, tapi tablik itu fokus pada merujuk pada penyampaian. Nah, selanjutnya, mengapa tablik itu penting? Karena sebagai penyampaian ajaran agama memiliki banyak kepentingan dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sebelum kita juga melakukan tablik, kita sudah tahu, kita sudah paham materi apa yang harus kita lakukan, kita mengenali orang-orang atau audiens para pendengar di tempat kita memberikan tablik. Selanjutnya, dalam pemberian tablik, pemberian dalam saat kita memberikan penyampaian di saat kegiatan tablik, kita harus tahu adab dan etika bagaimana sebagai seorang pemberi materi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, manfaat tablik itu sendiri juga akan membahas tentang memberikan dorongan kepada individu untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama. Tentu sudah kita tahu bersama dalam penyampaian tablik tentu sudah berbau dengan ajaran agama, yaitu yang disampaikan di dalam kegiatan tablik sudah direncanakan lebih dulu sehingga untuk para pendengar yang mendengarkan kata-kata tablik atau penyampaian di saat kegiatan tablik akbar itu bisa dipahami oleh masyarakat, bisa diambil motivasi oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai pembelajaran hidup dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, hanya ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini dengan saya Jenab Apobi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.